Sebuah kisah pemuda miskin yang sering dihina dan difitnah. Nasibnya berubah setelah menikahi putri kerbau Sulawesi. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Di sebuah desa terpencil di Sulawesi, hiduplah seorang pemuda bernama Chandra. Ia terlahir dalam keluarga miskin. Bahkan kemiskinan mereka sudah turun-temurun. Rumahnya hanyalah sebuah gubuk reot di pinggiran desa, jauh dari rumah-rumah warga lain yang lebih layak. Orang tuanya meninggal ketika Chandra masih berusia 5 tahun. Ibunya sakit keras, tetapi tidak mampu berobat. Sementara ayahnya tewas terseret arus sungai yang sedang mencari ikan untuk makan mereka sehari-hari. Sejak saat itu, Chandra hidup sebatang kara karena tidak memiliki sanak saudara yang mampu merawatnya. Chandra tumbuh dengan mengandalkan dirinya sendiri. Sejak usia 8 tahun, ia bekerja serabutan. Ia bekerja mengembalakan kerbau milik orang lain, atau sekedar membersihkan pekarangan demi upah segenggam nasi, atau beberapa potong ubi. Namun, tidak semua orang di desa menghargai kerja kerasnya. Baginya, hidup adalah perjuangan. Tetapi bagi mereka, ia hanya seorang anak malang yang tidak punya masa depan. Orang-orang desa sering membicarakannya di belakang. Lihat anak itu, masa depannya suram, seperti orang tuanya. Tak ada gunanya dia di desa ini. Paling nanti jadi pencuri atau pemalas. Chandra yang masih kecil hanya bisa menunduk saat mendengar celaan itu. Setiap hari, ia harus menahan hinaan yang sama. Jika ia bermain dengan anak-anak desa, mereka akan mengejeknya. "Bajumu lusuh sekali, pasti baunya seperti sampah," seru seorang bocah yang berasal dari keluarga kaya. Anak-anak lain tertawa, dan Chandra hanya bisa menggerakkan genggaman tangannya. Ia tidak punya baju lain selain yang menempel di tubuhnya, yang sudah koyak dan penuh dengan tambalan. Saat beranjak remaja, ia mencoba bekerja lebih keras untuk mendapatkan tempat di masyarakat. Tetapi tetap saja orang-orang merendahkannya. Jika ada panen gagal, mereka sering menyalahkan Chandra, seolah-olah ia pembawa sial. Jika ada barang hilang, ia yang pertama kali dituduh. Suatu hari, ketika ia membantu seorang petani mengangkat hasil panenan, tiba-tiba pemilik ladang datang dengan marah-marah. "Dasar anak miskin, pasti kau mencuri hasil panenku ya?" bentaknya. Chandra terkejut. Ia sama sekali tidak mencuri, tetapi tetap saja ia didorong hingga jatuh ke tanah. Ia ingin membela diri, tetapi siapa yang akan percaya padanya? Selain itu, pemuda-pemuda desa pun tidak pernah menyukainya. Mereka iri karena meski miskin, Chandra tetap memiliki tubuh kuat dan wajah yang tampan. Beberapa gadis desa diam-diam mengaguminya. Tetapi jika ketahuan oleh pemuda lain, gadis itu pasti akan diperingatkan. Jangan dekat-dekat dengan Chandra. Dia cuma pemuda miskin. Hidupnya akan berakhir menyedihkan. Mendengar itu, para gadis pun mundur, takut ikut dihina karena berhubungan dengan pemuda seperti Chandra. Suatu malam, peristiwa yang lebih buruk terjadi. Lumbung padi kepala desa dibobol maling, dan tanpa bukti, Chandra langsung dituduh sebagai pelakunya. Ia berpulang dari bekerja di sawah, ketika tiba-tiba sekelompok warga menyeretnya ke tengah lapangan desa. "Akui saja Chandra, kau yang mencuri beras di lumbung kepala desa," seru seorang laki-laki berbadan besar. Chandra menggeleng dengan panik. "Saya tidak mencuri, saya berpulang dari sawah. Tanyakan pada Pak Harto. Saya bekerja di sana seharian." Namun tidak ada yang mau mendengar. Mereka menuduhnya hanya mencari alasan tanpa belas kasihan. Mereka memukilinya hingga wajahnya berdarah. Malam itu setelah dihajar dan diolok-olok, Chandra diusir dari desa. Tidak ada yang memberinya kesempatan untuk membela diri. "Pergilah, jangan kembali ke desa ini." Dengan tubuh penuh luka, kaki yang gemetar, dan air mata yang terus mengalir, Chandra berjalan menuju hutan. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi yang jelas tidak ada tempat baginya di dunia ini. Hari itu mentari terik membakar desa. Angin berhembus lemah membuat suasana semakin gerah. Di tengah sawah yang mulai mengering, Chandra berjalan gontai dengan tubuh penuh luka. Ia baru saja selesai membantu seorang petani mencangkul. Perutnya mulai keroncongan.
tetapi ia tak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Seperti biasa, upah yang diberikan hanya beberapa genggam beras. Namun Chandra tak pernah mengeluh. Baginya itu sudah lebih dari cukup untuk bertahan hidup. Ia melewati balai desa, di mana beberapa pemuda tengah duduk bercengkrama. Mereka tertawa sambil memakan ubi rebus. Chandra berusaha melewati mereka tanpa menarik perhatian. Tetapi salah seorang dari mereka melihatnya dan menyeringai. "Hei, pemuda miskin, dari mana kau? Mencuri lagi?" Tawa meledek di antara mereka. Chandra menundukkan kepala, tak ingin mencari masalah. Namun pemuda itu bangkit dari duduknya dan menghalangi jalannya. "Kau pikir bisa terus tinggal di desa ini? Kau hanya pengemis, pergi saja ke hutan. Mungkin kau lebih cocok hidup dengan monyet." Chandra mengepalkan tangannya, menahan amarah, namun sebelum sempat membalas, tiba-tiba suara teriakan menggelegar dari arah rumah kepala desa. Lumbung padi dibobol maling. Seseorang lelaki tua berlari dengan nafas tersengal. Warga yang mendengar langsung berhamburan ke rumah kepala desa. Chandra juga ikut melangkah mendekat, penasaran dengan apa yang terjadi. Saat tiba di depan rumah kepala desa, ia melihat banyak orang berkerumun di dekat lumbung padi. Pintu lumbung terbuka lebar dan isinya berantakan. Karung-karung beras robek, biji-biji padi berserakan di tanah. Kepala desa berdiri dengan wajah merah padam. "Siapa yang berani mencuri dari lumbungku?" Suaranya menggema, penuh kemarahan. Warga saling berpandangan. Lalu salah seorang menunjuk Chandra. "Aku melihat Chandra berkeliaran di sekitar sini tadi. Pasti dia pelakunya." Chandra terkejut. Tuduhan itu tidak benar. Ia baru saja pulang dari sawah dan belum pernah mendekati lumbung padi kepala desa. "Bukan aku baru pulang dari bekerja di sawah," Pak Harto katanya dengan suara gemetar. Namun, warga tidak mau mendengarkan. Beberapa orang langsung meraih lengannya dan menyeretnya ke tengah kerumunan. "Kau memang selalu mencurigakan, selalu mengendap-endap di desa. Siapa lagi kalau bukan dia? Pemuda miskin seperti dia pasti akan melakukan apapun untuk bertahan hidup, termasuk mencuri." Chandra mencoba berontak, tetapi pegangan mereka terlalu kuat. Kepala desa melangkah mendekatinya, menatap tajam. "Sudah lama aku ingin mengusirmu dari desa ini, Chandra. Kau tidak berguna. Sekarang kau mencuri. Berarti kau harus menerima hukumannya." Warga bersorak setuju, tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Beberapa pemuda mendorong Chandra hingga jatuh ke tanah. Seorang pria berbadan besar melayangkan pukulan ke wajahnya, membuatnya meringis kesakitan. "Dasar pencuri, kau harus dihukum." Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Chandra. Ia mencoba melindungi dirinya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Rasa perih menjalar ke seluruh tubuhnya. Seorang perempuan tua yang selama ini dia perhatikan akhirnya bersuara, "Kita tak punya bukti kalau dia pelakunya." Namun suaranya tenggelam dalam gelombang teriakan penuh amarah. Tidak ada yang peduli dengan kebenaran. Kebencian telah membutakan mereka. Setelah puas menghajarnya, kepala desa mengangkat tangan. "Cukup. Tidak ada gunanya kita membunuhnya di sini. Chandra, mulai hari ini kau harus diusir dari desa. Jika kau berani kembali, kami tidak akan segan-segan membunuhmu." Desa ini satu-satunya tempat yang ia kenal. Meski selama ini ia hidup dalam hinaan, setidaknya ia masih memiliki harapan untuk bertahan. Tetapi kini, bahkan hak untuk tinggal pun telah dirampas darinya. Dengan tubuh penuh luka dan kaki gemetar, Chandra diseret hingga ke batas desa. Mereka melemparkan beberapa batu ke arahnya, menyuruhnya pergi, jangan pernah kembali. Langkah Chandra tertatih-tatih, meninggalkan desa yang selama ini menjadi satu-satunya tempat yang ia kenal. Air matanya jatuh, bercampur dengan darah yang masih mengalir di wajahnya. Dengan perut kosong dan tubuh lemah, ia berjalan tanpa arah, memasuki hutan belantara. Angin malam menusuk kulitnya, tetapi tidak ada tempat untuk bernaung. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Malam itu, Chandra berjalan tanpa tujuan, meninggalkan desa yang telah mencampakkannya. Tubuhnya penuh luka, darah masih mengalir dari sudut bibirnya, dan pakaiannya compang-camping akibat pukulan yang ia terima. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tidak bisa berhenti.
Angin malam yang dingin berembus kencang, membuatnya menggigil. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menghangatkan diri. Hutan yang lebat mulai menelan dirinya, meninggalkannya dalam kesunyian yang menakutkan. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin gelap dan mencekam suasana. Pepohonan besar menjulang tinggi, menyembunyikan langit yang seharusnya meriaskan bintang. Suara dedaunan bergesekan di hembus angin terdengar seperti bisikan yang mengingatkannya bahwa ia kini benar-benar sendirian di dunia ini. Perutnya mulai perih karena lapar. Ia sudah hampir seharian tidak makan, dan kini tubuhnya semakin lemah. Namun tidak ada makanan di sekitarnya. Ia hanya bisa menelan ludah dan berharap rasa laparnya bisa sedikit mereda. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah pohon dengan buah kecil berwarna merah. Dengan tangan gemetar, ia memetik dan memasukkan buah itu ke dalam mulutnya. Rasa asam lambung menyeruak di lidahnya, tetapi ia tidak peduli. Setidaknya, itu bisa memberinya tenaga untuk bertahan hidup. Setelah berjalan cukup jauh, Chandra menemukan sebuah gua kecil di bawah tebing. Meskipun tampak gelap dan menyeramkan, ia tidak punya pilihan lain. Jika ia tetap berada di luar, dinginnya malam bisa membunuhnya. Dengan langkah tertatih, ia masuk ke dalam gua dan bersandar pada dinding batu yang dingin. Saat matanya mulai terpejam karena kelelahan, tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Ia menajamkan pendengarannya dan mencoba melihat keluar gua, tetapi kegelapan menghalangi pandangannya. Tak lama kemudian, suara ranting patah terdengar dari semak-semak. Ada sesuatu yang mendekat. Chandra menahan nafas, berharap makhluk itu tidak menemukannya. Tiba-tiba sepasang mata kuning bersinar dalam kegelapan. Menatap langsung ke arahnya. Serigala liar dengan sisa tenaga yang ada. Chandra meraih batu di dekatnya dan bersiap untuk bertahan. Serigala itu menggeram. Giginya yang tajam terlihat jelas dalam kegelapan. Chandra tahu ia tidak punya banyak pilihan, melawan atau mati. Ketika serigala itu melompat ke arahnya, ia mengayunkan batu sekuat tenaga. Batu itu menghantam kepala serigala, membuatnya terhuyung ke belakang. Tanpa membuang waktu, Chandra segera berlari keluar dari gua, meninggalkan tempat yang ternyata lebih berbahaya dari yang ia duga. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang, meskipun tubuhnya hampir kehabisan tenaga. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu, ia harus tetap hidup. Setelah berlari sejauh mungkin, Chandra akhirnya tiba di tepi sebuah sungai yang airnya jernih. Ia jatuh tertuduk di tepi sungai, mencelupkan tangannya ke dalam air dan meminum sebanyak yang ia bisa. Air yang dingin menyegarkan tenggorokannya, tetapi rasa lapar masih menggerogoti perutnya. Ia menatap bayangannya di permukaan air. Wajahnya penuh luka, matanya sembab karena menangis, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ia merasa seperti orang yang tidak berguna. Pemuda desa yang dulu selalu mencoba bertahan, kini telah menjadi seorang pengembara tanpa tujuan. Apakah aku memang ditakdirkan untuk hidup menderita? Pikirnya. Suara hatinya terdengar lemah dan putus asa. Ia menutup matanya, berharap bahwa saat ia membukanya, semua ini hanya mimpi buruk. Namun kenyataannya tetap sama. Ia masih seorang pemuda yang diusir sendirian di tengah hutan yang luas dan tak berujung. Saat Chandra hampir menyerah, suara gemerisik terdengar dari semak-semak di seberang sungai. Ia mengangkat kepalanya bersiap jika ada bahaya lain yang mengintai. Namun kali ini yang muncul bukanlah serigala, namun seekor kerbau putih bertanduk besar. Kerbau itu menatap Chandra dengan mata biru yang bercahaya, seolah-olah memahami penderitaannya. Chandra menggeriyit. Apa yang dilakukan seekor kerbau di tengah hutan seperti ini? Kerbau itu melangkah perlahan ke arah Chandra, tetapi alih-alih merasa takut, Chandra justru merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan tenang, seolah-olah makhluk ini bukan sekedar hewan biasa. Saat kerbau itu semakin dekat, Chandra melihat sesuatu yang mengejutkan. Dan air mata di mata kerbau itu menangis. Chandra terdiam. Hatinya yang keras perlahan melunak. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa seperti bertemu dengan seseorang yang memahami penderitaannya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengulurkan tangan, dan tanpa ragu, kerbau itu mendekatkan kepalanya ke arah Chandra. Hangat di tengah keputusan dan kehancuran hidupnya. Untuk pertama kalinya,
Chandra merasakan kehangatan yang ia pikir telah hilang selamanya. Kerbau itu menundukkan kepalanya, seolah-olah mempersilahkan Chandra untuk naik ke punggungnya. Dengan sisa tenaga, Chandra pun merangkak naik. Begitu ia duduk di atas punggung kerbau, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya lembut menyelimuti tubuh kerbau itu, seolah-olah ia adalah makhluk ajaib yang datang untuk menolong Chandra. Tanpa perlu dituntun, kerbau itu mulai berjalan ke arah yang tidak diketahui. Chandra tidak tahu kemana ia akan dibawa. Tetapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa bahwa takdir masih menyisakan harapan untuknya. Chandra masih terguncang oleh kejadian yang baru saja dialaminya. Kerbau putih bertanduk besar itu membawanya melewati kegelapan hutan, melewati pepohonan raksasa yang menjulang tinggi, menyusuri jalan setapak yang seakan sudah lama tidak dilalui manusia. Duduk di atas punggung kerbau itu, Chandra merasa seperti melayang. Tubuhnya yang sebelumnya terasa remuk, kini perlahan-lahan terasa lebih ringan. Luka-lukanya masih ada, tetapi rasa sakitnya mulai mereda. Ada sesuatu yang berbeda dari kerbau ini. Chandra yakin, ini bukanlah kerbau biasa. Hening menguasai perjalanan mereka. Chandra tidak berani mengutarakan sesuatu pada kerbau itu. Dia membawanya ke tempat yang entah di mana. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang menakjubkan. Sebuah lembah hijau terbentang luas di depan mata Chandra. Air terjun mengalir deras dari tebing tinggi, membentuk sungai jernih yang berkelok-kelok. Rumputnya hijau segar, penuh dengan bunga liar yang bermekaran di sana-sini. Di tempat ini, langit terasa lebih terang, udaranya lebih segar, dan kehangatan yang lembut menyelimuti tubuh Chandra. "Di mana aku?" gumamnya pelan. Kerbau itu berhenti di tepi sungai dan perlahan menundukkan kepalanya, memberi isyarat agar Chandra turun dengan hati-hati. Chandra melompat turun dari punggungnya, lalu menatap di sekeliling. Tempat ini, kerbau itu mulai mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Chandra mundur selangkah, terkejut tubuh kerbau itu perlahan berubah. Dari seekor hewan menjadi sosok seorang gadis yang luar biasa cantiknya. Chandra terpana. Gadis itu memiliki rambut panjang, berwarna berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya biru jernih seperti samudra, dan kulitnya sehalus porselin. Ia mengenakan kain sutra, berwarna putih keemasan yang tampak begitu anggun. Gadis itu menatap Chandra dengan senyum yang lembut, lalu berkata dengan suara yang begitu indah dan menenangkan, "Kau pasti sangat terkejut, Chandra." Chandra membeku, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Jantungnya berdetak kencang, dan pikirannya dipenuhi ribuan pertanyaan. Siapa kau?" Akhirnya ia berhasil berbicara. Gadis itu tersenyum, lalu menjawab, "Namaku Rara. Aku adalah putri kerbau dari tanah Sulawesi." Chandra masih belum bisa percaya apa yang ia lihat dan dengar. Putri kerbau, apa maksudnya? Melihat kebingungan Chandra, Rara melangkah mendekatinya dengan lembut. "Aku bukan manusia biasa. Aku berasal dari keturunan para makhluk gaib yang bisa berubah menjadi kerbau. Kami hidup di tempat ini, jauh dari dunia manusia." Chandra mengerutkan kening. "Lalu mengapa kau menolongku?" tanyanya pelan. Ekspresi Rara berubah menjadi sendu. "Aku melihat kesedihan di dalam hatimu, Chandra. Aku melihat bagaimana kau diperlakukan dengan kejam oleh orang-orang di desamu. Aku melihat luka yang mereka tinggalkan di dirimu, bukan hanya di ragamu, tetapi juga di jiwamu. Aku tidak bisa diam saja." Chandra menundukkan kepalanya. Semua rasa sakit yang selama ini ia pendam tiba-tiba menyeruak keluar. Ia ingin menangis, tetapi air matanya terasa sudah kering. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Suaranya hampir berbisik. "Aku tidak tahu harus kemana." Rara menatapnya dengan penuh kelembutan. "Kau tidak sendirian lagi, Chandra. Mulai sekarang, kau bisa tinggal di sini." Mata Chandra melebar. "Tinggal di sini?" Rara mengangguk. "Di sini kau tidak akan kelaparan. Tidak ada yang akan menghina atau menyakitimu. Kau bisa hidup dengan damai, Chandra." Chandra masih tidak percaya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam hinaan dan penderitaan, kini ada seseorang yang menawarkan tempat perlindungan untuknya. "Kenapa kau begitu baik kepadaku?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar.
Rara tersenyum lembut, lalu menjawab, "Karena aku percaya, di balik semua penderitaanmu, ada hati yang kuat dan tulus. Aku melihat kebaikan di dalam dirimu, Chandra." Chandra tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai pemuda miskin yang tidak berguna, tetapi sebagai seorang yang berharga. Sejak hari itu, Chandra tinggal di lembah tersembunyi bersama Rara. Setiap hari, ia belajar mengenal tempat itu, yang ternyata dihuni oleh beberapa makhluk gaib lainnya yang baik hati. Ia belajar bertani, menangkap ikan, dan hidup berdampingan dengan alam, tanpa harus merasa takut dan lapar. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, Chandra mulai merasa nyaman di tempat ini. Ia mulai tersenyum lagi, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Namun yang lebih mengejutkan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Rara. Setiap kali ia menatap gadis itu, jantungnya berdegup lebih kencang. Setiap kali Rara tersenyum kepadanya, ada kehangatan yang menyelimuti hatinya. Ia jatuh cinta, tetapi ia tidak berani mengatakannya. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin sepertinya bisa mencintai putri kerbau yang ajaib dan penuh kemuliaan? Namun takdir ternyata berkata lain. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang terang, Rara menghampiri Chandra yang sedang duduk di tepi sungai. Ia menatap pemuda itu dengan tatapan lembut, lalu berkata, "Chandra, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu." Chandra menoleh. "Apa itu?" Rara menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, pelan tapi penuh makna, "Apakah kau ingin tinggal di sini selamanya?" Chandra terdiam. Ia ingin mengatakan iya, tetapi ada sesuatu di dalam hatinya yang masih ragu. Melihat kebisuannya, Rara tersenyum lembut. "Aku tidak akan memaksamu, tetapi jika kau ingin tinggal di sini selamanya, kau harus menikah denganku." Dada Chandra hampir meledak. Ia menatap Rara dengan mata terbelalak. "Apa maksudmu?" Rara tersenyum semakin lembut. "Aku mencintaimu, Chandra. Aku ingin kau tetap di sisiku, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai suamiku." Chandra tak bisa berkata-kata. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia hampir lupa cara bernafas. Putri kerbau mencintainya, matanya mulai memanas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang tidak hanya menerima dirinya, tetapi juga mencintainya dengan tulus. Tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Ia menatap Rara, lalu dengan suara bergetar berkata, Aku juga mencintaimu, Rara." Rara tersenyum bahagia. Malam itu di bawah cahaya bulan yang bersinar terang, Chandra memutuskan untuk menerima takdirnya. Ia tidak lagi seorang pemuda miskin yang terhina dan tersakiti. Ia telah menemukan rumahnya, dan yang lebih penting, ia telah menemukan cinta sejati. Hari-hari berlalu dengan cepat di lembah tersembunyi itu. Sejak malam di mana Rara menyatakan cintanya, Chandra merasa seperti hidup dalam mimpi. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin yang sepanjang hidupnya dihina dan difitnah kini dicintai oleh seorang putri gaib yang luar biasa cantik dan baik hati? Namun semua itu nyata. Suatu pagi, Rara menatap Chandra dengan mata yang penuh cahaya. "Chandra," katanya lembut, "hari ini kita akan menikah." Chandra membelalakkan mata. Secepat itu?" Rara tersenyum. "Aku sudah memilihmu. Aku tidak ingin menunda lagi." Jantung Chandra berdegup kencang. Ia merasa seperti mimpi menjadi semakin nyata. Tetapi ada sesuatu di dalam hatinya, sebuah ketakutan. Apakah ia benar-benar pantas untuk Rara? Seolah mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya, Rara menggenggam tangannya dengan lembut. "Jangan khawatir, Chandra. Kau adalah orang yang kuinginkan, dan itulah yang terpenting bagiku." Chandra mengangguk pelan. Ia harus percaya bahwa kebahagiaan ini memang untuknya. Hari itu, lembah tersembunyi berubah menjadi tempat yang penuh cahaya dan keindahan. Langit bersinar lebih cerah, bunga-bunga bermekaran dengan warna yang lebih terang, dan udara dipenuhi aroma harum yang menenangkan. Chandra berdiri di tepi sungai, mengenakan pakaian terbaik yang diberikan oleh Rara. Ia mengenakan baju berbahan sutra halus dengan sulaman emas yang begitu anggun, membuatnya tampak berbeda dari dirinya yang dulu. Sementara itu,
Rara muncul di hadapannya dengan gaun panjang berkilauan seperti cahaya rembulan. Rambutnya dihiasi bunga melati yang wangi, dan matanya bersinar seperti bintang di malam hari. Gatot hampir tidak bisa mengenalinya. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari ini. Makhluk-makhluk gaib yang tinggal di lembah berkumpul, menyaksikan pernikahan mereka dengan wajah bahagia. Ada yang berbentuk manusia, ada pula menyerupai hewan dengan aura magis. Mereka semua bersorak penuh sukacita. Chandra, apakah kau bersedia menjadi pendamping hidupku? Selamanya, suara Rara terdengar lembut, tetapi penuh makna. Chandra menatapnya dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan rasa syukur dan bahagia. Ya Rara, aku bersedia. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekitar mereka berdua. Udara menjadi lebih hangat, dan angin berembus lembut seolah mengucapkan restu. Para makhluk gaib bersorak, dan dari langit turun kelopak bunga yang menari di udara. Mereka kini telah resmi menjadi suami istri. Malam itu, setelah semua perayaan selesai, Chandra dan Rara duduk bersama di bawah pohon rindang di tepi sungai. Air sungai yang jernih memantulkan cahaya bulan, menciptakan suasana yang begitu damai dan indah. Rara menatap suaminya dengan lembut, lalu berkata, Chandra, aku harus memberitahumu sesuatu. Chandra menoleh, melihat ekspresi serius di wajah istrinya. Apa itu Rara? Rara menarik nafas dalam-dalam. Ada satu syarat yang harus kau penuhi sebagai suamiku. Jantung Chandra berdetak lebih kencang. Syarat apa? Mata Rara bersinar dalam cahaya bulan saat ia berkata, kau tidak boleh pernah menceritakan kepada siapapun tentang siapa aku sebenarnya dan dari mana asalnya. Chandra terdiam. Jika kau melanggar janji ini, maka aku harus meninggalkanmu untuk selamanya. Chandra terkejut. Hatinya mencelos. Tapi, kenapa tanyanya? Suaranya bergetar. Rara tersenyum sedih. Itulah hukum alam kami, Chandra. Aku ingin bersamamu selamanya. Tetapi takdir kami tidak bisa diketahui oleh manusia lain. Jika mereka tahu, mereka semua ini akan berakhir. Chandra menatap mata Rara yang penuh harapan. Ia tahu bahwa ini bukan sekedar permintaan biasa. Ini adalah ujian. Dengan segenap keyakinannya, ia menggenggam tangan istrinya dan berkata dengan mantap, aku berjanji Rara, aku tidak akan pernah mengungkapkan rahasia ini. Rara tersenyum, dan malam itu mereka menghabiskan waktu bersama di bawah sinar bulan, dalam kebahagiaan yang tak teruksikan. Setelah pernikahan itu, Chandra menjalani kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di lembah ajaib itu, ia belajar banyak hal bertani, berburu, hingga memahami bahasa alam. Ia mulai merasa bahwa tempat ini benar-benar rumahnya. Namun, meskipun hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan, takdir masih menyimpan ujian yang lebih besar untuknya. Tanpa mereka sadari, suatu hari nanti, Chandra akan menghadapi pilihan yang lebih sulit dalam hidupnya. Sebuah pilihan yang akan menguji janji dan cintanya kepada Rara. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan yang tidak pernah Chandra bayangkan sebelumnya. Hidup di lembah ajaib bersama Rara membuatnya merasa seperti orang yang paling beruntung di dunia. Tidak ada lagi hinaan dan celaan. Namun, dibalik dengan kebahagiaannya itu, ia memikirkan pikirannya tertuju pada seorang perempuan tua yang telah merawatnya dari kecil. Dan bagaimana keadaannya sekarang? Apakah ia masih sehat? Apakah ia masih bersedih karena kehilangan putranya? Rara memperhatikan perubahan di wajah suaminya. Setiap kali ia termenung sendirian. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah cahaya bulan seperti biasa, ia pun bertanya dengan lembut, kau merindukan seseorang, Chandra? Chandra menoleh dan menatap wajah istrinya yang penuh pengertian. Ia mengangguk pelan. Ibuku. Rara tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan Chandra erat-erat. Jika kau ingin menemuinya, kau boleh pergi. Mata Chandra membelalak. Benarkah? Rara mengangguk. Aku tahu betapa kau mencintainya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada berpisah dengan orang yang kita sayangi. Hati Chandra bergetar mendengar kata-kata itu. Ia merasa semakin yakin bahwa Rara bukan hanya istri yang baik,
tetapi juga perempuan yang penuh kasih sayang. Namun sebelum ia beranjak, Rara menatapnya dengan serius. "Ingat janjimu, Gatot. Ingat janjimu, Chandra." Suasana tiba-tiba menjadi hening. Gatot mengangguk. Ia tidak boleh menceritakan asal-usul dirinya kepada siapapun, termasuk ibunya. "Aku mengerti, Rara. Aku berjanji." Dengan hati berdebar, Chandra pun bersiap untuk kembali ke desa. Pagi itu, Chandra menuruni lembah dengan hati penuh harapan. Sudah lama ia meninggalkan desa, dan ia tidak tahu apa yang akan menunggunya di sana. Ketika akhirnya sampai di tepi desa, ia melihat banyak perubahan. Beberapa rumah tampak lebih besar, jalanan lebih ramai, dan orang-orang tampak lebih makmur dibanding terakhir kali ia melihat mereka. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Cara mereka memandangnya ketika Chandra berjalan di tengah desa. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Beberapa menatapnya dengan tatapan penuh ejekan, sementara yang lain seakan tidak percaya bahwa pemuda miskin yang dulu mereka hina kini kembali dengan pakaian yang rapi dan wajah yang... "Itu Chandra," bisik seorang perempuan tua. "Dia masih hidup?" tanya seorang lelaki dengan nada sinis. "Jangan-jangan dia memang dukun, seperti yang dulu kita pikirkan." Chandra berusaha mengabaikan bisikan itu dan terus berjalan menuju rumah ibunya. Ketika ia sampai di depan gubuk tua yang dulu ia tinggali, dadanya terasa sesak. Gubuk itu masih sama tetapi terlihat lebih rapuh. Sepertinya ibunya benar-benar berjuang sendirian selama ini. Dengan tangan bergetar, ia mengetuk pintu ibu. Suaranya nyaris tidak terdengar. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan muncullah sosok perempuan tua yang kini terlihat lebih renta dan kurus. Ketika ibunya melihat wajah Chandra, air matanya langsung jatuh. "Chandra, anakku." Ia langsung memeluk putranya erat-erat, menangis dalam keharuan. Chandra pun tak bisa menahan tangisnya. Ia mengusap punggung ibunya dengan penuh kasih sayang, merasa bersalah karena telah meninggalkannya begitu lama. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu." Ibunya menggeleng sambil menangis. "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kau kembali dengan selamat." Mereka pun duduk di dalam rumah, berbicara panjang lebar tentang apa yang terjadi selama ini. Namun, Chandra tetap menjaga janjinya. Ia tidak menceritakan tentang lembah ajaib, Rara, atau kehidupan barunya. Ia hanya mengatakan bahwa ia bekerja di suatu tempat yang jauh, dan akhirnya bisa kembali. Namun, saat itu, seorang sedang mengintip dari balik jendela. Seorang lelaki yang sejak dulu selalu membenci Chandra. Namanya Dharma. Ia adalah orang yang dulu paling sering menuduh Chandra sebagai dukun dan membuatnya diusir dari desa. Saat melihat Chandra kembali dengan pakaian bagus dan wajah yang tampak lebih sehat dan bahagia, api kebencian di hatinya semakin membesar. Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya, pikir Dharma dengan penuh kecurigaan. Ia segera pergi untuk menyebarkan gosip di desa. Dalam waktu singkat, gosip tentang Chandra mulai menyebar ke seluruh desa. Chandra pasti mendapat ilmu hitam dari tempat asing. Tidak mungkin seorang pemuda miskin tiba-tiba menjadi kaya. Jangan-jangan dia memang dukun santet seperti yang kita duga dulu. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga kepala desa. Malam itu beberapa orang datang ke rumah ibu Chandra dan langsung menerobos masuk. "Hei Chandra, katakan yang sebenarnya. Dari mana kau mendapatkan semua ini?" bentak Dharma. Chandra terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku tidak melakukan apa-apa." "Bohong. Tidak mungkin kau kembali dalam keadaan seperti ini tanpa bantuan ilmu hitam." Chandra menggeleng keras. "Aku bersumpah, aku tidak melakukan hal-hal buruk." Namun Dharma tidak percaya. Ia terus mendesak Chandra dengan tuduhan-tuduhan kejam. Hati Chandra mulai panas. Ia ingin membela diri, tetapi ia tidak boleh mengungkapkan rahasia tentang Rara. Namun saat Dharma semakin memprovokasinya, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ibunya tidak tahan melihat anaknya dihina lagi. Akhirnya berkata dengan lantang, "Chandra tidak punya ilmu hitam. Dia menikah dengan seorang wanita luar biasa, dan kini hidup bahagia dengannya." Suasana langsung hening. Dharma menyipitkan mata. "Wanita luar biasa? Siapa dia?" Ibunya terdiam.
menyadari bahwa ia baru saja mengungkapkan sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Chandra merasakan dadanya mencelos. Jika orang-orang tahu tentang Rara, semuanya bisa berakhir dengan buruk. Namun sudah terlambat. Dharma menyeringai, "Aku harus melihat sendiri wanita itu." Tanpa diberi kesempatan pada Chandra untuk berbicara, Dharma segera memerintahkan beberapa orang untuk mengikuti Chandra ke tempat tinggalnya. Hati Chandra berdebar kencang. Ia tahu jika mereka sampai menemukan Rara, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Dengan langkah yang berat, ia pun berjalan menuju lembah, dengan orang-orang desa mengikuti di belakangnya. Di sanalah ia akan menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya, antara melindungi cintanya atau menghadapi amarah orang yang pernah menghancurkannya. Langkah Chandra terasa berat saat ia berjalan menuju lembah, diikuti oleh rombongan warga desa yang dipimpin oleh Dharma. Ketakutan menyelimuti hatinya. Ia tahu betul bahwa jika mereka sampai menemukan Rara, sesuatu yang buruk terjadi. Dharma berjalan dengan wajah penuh kemenangan. Namun, setelah sampai di lembah tempat Chandra beristirahat, tempat di mana Chandra bersama Rara, ada suatu hal yang tidak pernah dibayangkan. Ketika sampai di sana, mereka melihat Rara, seorang gadis cantik yang rupanya sangat mempesona. Tiba-tiba, tubuh Rara bercahaya dan berubah menjadi seekor kerbau putih. Mereka tercengang dan berkata, "Bunuh mereka sebelum terjadi sesuatu yang buruk." Chandra panik. Tidak, Rara tidak bersalah. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Namun orang-orang tidak peduli. Ketakutannya telah mengaburkan hatinya. Dharma mengambil tombak dari satu warga dan bersiap untuk menyerang. "Minggir Chandra, aku akan membunuh makhluk ini." Chandra berdiri di depan Rara. Chandra melindunginya dengan segenap keberanian. "Jangan berani-berani menyentuh istriku." Namun sebelum Dharma bisa menyerang, Rara berbicara, "Jika aku mati, akankah kalian berhenti membenci Chandra?" Tanyanya dengan suara tenang. Semua orang terdiam. Chandra menolak ke arah Rara dengan mata membelalak. "Rara, jangan katakan itu." Namun Rara tersenyum lembut. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melindungi Chandra adalah dengan mengorbankan dirinya. Dengan perlahan, ia berjalan ke arah Dharma dan berlutut. "Jika kematianku bisa membuat kalian percaya bahwa Chandra bukanlah orang jahat, maka lakukanlah." Mata Chandra dipenuhi air mata. "Tidak Rara, aku tidak bisa kehilanganmu." Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, Dharma mengangkat tombaknya dan menusukkannya tepat di dada Rara. Darah mengalir. Suara tawa kemenangan Dharma terlihat. Karena tiba-tiba seluruh lembah mulai bergetar. Langit menjadi hitam pekat. Angin bertiup kencang, membuat orang-orang berteriak ketakutan. Tiba-tiba Dharma terlempar ke belakang oleh kekuatan yang tak terlihat. Dari tubuh Rara yang terbaring, cahaya keemasan mulai memancar. Semua orang hanya bisa menatap dalam ketakutan. Lalu suara lembut terdengar di udara. Suara Rara, "Aku tidak akan membalas dendam, tetapi kutukanku akan tetap ada dalam hati. Kalian kutukan yang bersalah." Dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi cahaya, lalu menghilang. Chandra berlari ke tempat Rara terakhir kali berada. Ia menangis, menjerit memanggil nama istrinya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Warga desa hanya bisa menunduk dalam diam. Mereka tahu, mereka telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Chandra jatuh berlutut, menatap ke langit dengan air mata yang terus mengalir. Ia telah kehilangan wanita yang paling ia cintai. Dan sejak hari itu, lembah yang indah, ia tidak pernah kembali seperti semula. Warga desa hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Sementara itu,
Chandra, ia pergi menghilang dari desa, membawa luka yang tak akan pernah sembuh. Di hatinya, nama Rara akan selalu hidup. Dan setiap kali hujan turun, orang-orang desa akan mendengar suara tangisan di lembah tangisan seorang suami yang kehilangan cintanya untuk selamanya. Hujan turun dengan derasnya di atas desa kecil itu. Langit kelam, seolah turut meratapi kepergian Rara. Suara gemuruh petir menggema, menyapu keheningan yang menyelimuti tanah. Tempat Chandra berlutut, ia masih di sana. Di tempat terakhir kali ia melihat Rara, sebelum menghilang menjadi cahaya. Kedua tangannya mencengkeram tanah yang basah. Tubuhnya gemetar menahan isak tangis. Air matanya bercampur dengan air hujan, mengalir di wajahnya yang penuh kesedihan.